Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertatap ya muka meskipun secara daring. Alhamdulillah senang sekali hari ini Budila bisa menyapa kalian seluruh siswa baru ya di MAN 2 Tuban ya. Khususnya di kelas IPA 1 dan IPA 2 yang kebetulan biologinya Budila yang mengampu ya. Jadi anak-anak hari ini ya, ini tidak materi dulu ya. Di sini nanti Budila akan berikan beberapa hal ya, trik ya, agar kamu nanti ke depannya ketika mengikuti pembelajaran daring ya, itu bisa semangat, bisa sangat senang ya, bisa sangat optimal untuk penguasaan ilmunya ya. Ini perlu Budila kasih sedikit motivasi ya. Jadi anak-anak, kata pepatah itu nggak kenal maka tak sayang. Mungkin saya yakin beberapa dari kalian pernah bertemu langsung dengan Budila, terutama untuk sekolah-sekolah yang kebetulan kemarin Budila datangi ya pada saat acara sosialisasi. Jadi terima kasih sekali ya bagi kalian yang mungkin pada saat di SMP kemarin ya melihat dan bertemu langsung dengan Budila dan kebetulan berkesempatan untuk mendapatkan sosialisasi MAN 2 Tuban ya dari Budila ya. Terima kasih karena kalian telah bergabung di madrasah tercinta ini. Oke, anak-anak, kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita perkenalan dulu. Nantinya juga Budila harapkan kalian bisa berkenalan dengan saya ya. Silakan tuliskan nama kalian, kemudian asal sekolahnya dulu dari mana di kolom komentar ya. Satu persatu anak ya anak-anak ya. Oke, langsung saja, nama saya Umi Fadila ya. Kalian bisa panggil saya Budila. Nanti Budila ini adalah guru biologi. Kebetulan nanti di kelas IPA 1 dan IPA 2 kelas 10 nanti akan bertemu dengan Budila, belajarnya bersama dengan Budila ya untuk mata pelajaran biologi. Anak-anak, saya berasal dari Mojokerto, jadi saya bukan warga asli Tuban ya. Jadi saya itu dari Mojokerto, anak satu ya. Kemudian saya di MAN 2 Tuban ini termasuk guru baru ya. Jadi masih fresh teacher, ibarat kata begitu. Jadi masih fresh ya. Jadi masih 2 tahun saya di MAN 2 Tuban ini. Sebelumnya saya bekerja di MAN 7 Jombang ya. Jadi kemudian Budila ditempatkan di MAN 2 Tuban dan alhamdulillah bisa menjadi guru kalian. Oke anak-anak. Jadi kita sangat prihatin sekali bahwa yang semestinya ya pada kesempatan di tahun ajaran baru ini mestinya kita sudah bisa bertatap muka. Ternyata kemarin itu mendengarkan kabar yang cukup tidak bagus ya, artinya ditunda untuk tatap muka karena beberapa hal terkait dengan peningkatan kasus COVID-19 ya. Jadi ini mendapatkan perhatian yang sangat besar juga dari pemerintah sehingga dengan sangat terpaksa ya kita di sektor pendidikan pun juga dibatasi ya untuk mengadakan kegiatan tatap muka dalam pembelajaran. Ya, jadi anak-anak saya ingatkan kembali, jadi COVID ini masih ada ya anak-anak ya. Jadi jangan sampai lupa ya, jangan sampai teledor, jangan sampai menyepelekan. Tetap lakukan 3M, 5M ya. Jadi melakukan protokol kesehatan dengan semaksimal mungkin agar kita dan keluarga kita ya dijauhkan dari penyakit ini. Oke, anak-anak, jadi tantangan pembelajaran di masa pandemi untuk kita siswa baru, untuk kalian siswa baru tentu Budila sangat yakin ini adalah hal yang cukup berat ya. Karena yang pertama kalian masih belum tahu ya guru-gurunya siapa saja ya. Kemudian yang kedua kalian juga belum tahu, belum saling kenal ya antar teman ya, belum pernah bertemu, belum pernah bertutur kata. Itu saya rasa juga termasuk masalah yang cukup rumit ya. Kemudian yang ketiga, ini kan biasanya kalau siswa baru itu lagi happy-happynya ya, lagi pengen-pengennya mengeksplor ya, kira-kira sekolahan saya yang baru ini itu bagaimana ya kondisi lingkungannya. Ini sangat Budila pahami, jadi saya yakin anak-anak pun juga menyimpan rasa berat dan berkata itu sedih ya anak-anak ya dalam kondisi yang seperti ini. Nah, tetapi anak-anak, sekali lagi Budila tekankan bahwa ini kita tidak sendirian ya. Jadi hampir seluruh sekolah di Indonesia ini memang belum berlaku yang namanya tatap muka. Sehingga anak-anak jangan sampai sedih, jangan sampai semangatnya kendor hanya karena seperti ini ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kalian terapkan ya dalam melaksanakan pembelajaran daring ya, agar pembelajaran daring itu serasa belajar di sekolah ya.
ilmunya nanti masuk, kemudian yang kedua kalian juga semangat dan antusiasnya masuk ya. Kemudian yang ketiga menyenangkan ya, jangan dibikin susah ya anak-anak. Jadi tips yang pertama adalah kalian harus merasa senang dulu ya, senang, ikhlas menerima keadaan ini ya. Jadi pertama kali harus senang ya. Kalau sudah ada rasa senang, saya yakin mau bertindak semacam apapun pasti kalian nanti tetap bisa mengerjakannya dengan baik ya. Kemudian yang kedua, berkomunikasilah dengan intens ya dengan teman ya, meskipun lewat WA, meskipun lewat chat, dengan guru atau wali kelas ya. Silakan berkomunikasi dengan intens. Jika kalian tidak mengerti atau tidak tahu terhadap suatu hal, itu jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Di sini biologi ya, biologi khususnya di mata pelajarannya Budila saya sangat terbuka sekali. Apabila anak-anak mungkin nanti dalam kita pembelajaran ke depan ini ada yang tidak bisa, ada yang belum dimengerti ya, saya sangat terbuka untuk diberikan masukan atau diberikan pertanyaan-pertanyaan, dan insya Allah sebisa mungkin saya akan membantu kalian ya. Jadi tidak usah sungkan. Kemudian yang ketiga, anak-anak nanti kalau pembelajaran daring ya, usahakan, wajib sih bukan usahakan ya, seharusnya nanti anak-anak mengikuti segala macam instruksi dari guru yang mengampu mata pelajaran masing-masing ya. Saya yakin pasti setiap guru itu memiliki karakteristik yang berbeda ya. Misalnya guru biologi dengan guru matematika, dengan guru agama tentu punya style pembelajaran yang berbeda, sehingga anak-anak perlu sesuaikan itu sesuai dengan irama guru yang mengajar ya. Ketika kalian sudah berhasil mengikuti irama guru yang mengajar ya, otomatis nanti kalian akan masuk ke dalam pembelajaran itu, dan saya pastikan kalian akan mampu menangkap ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya. Jadi untuk biologi sendiri nantinya kita akan belajar itu dari YouTube ya. Jadi YouTube nanti insya Allah saya akan memberikan penjelasan, saya sendiri akan memberikan penjelasan pada tiap-tiap materi dan saya upload di YouTube. Jadi anak-anak silahkan nanti wajib untuk subscribe YouTube ini ya, karena nanti semua materi akan saya sampaikan di sini. Anak-anak jangan limit kuota ya anak-anak. Jadi yang diinginkan adalah untuk agar kalian itu bisa menyerap ilmunya, sehingga kalau melihat video pembelajaran itu kalau bisa dari awal mulai akhir ya, seperti itu ya anak-anak ya. Harapan Bunda seperti itu nanti. Kemudian kita nanti ulangannya itu setiap bab ya. Jadi nanti bab 1 kita ulangan, selesai bab 2 kita ulangan, seperti itu ya. Jadi saya tidak pernah melakukan yang namanya remedi. Jadi kalau misalnya anak-anak nilainya nanti kurang, itu bisa diambilkan dari nilai-nilai anak-anak dalam keseharian. Sehingga di sini Budila sangat menghargai proses, bukan menghargai hasil akhir ya. Ibarat kata anak-anak nanti pada saat UTS atau UAS ya, anak-anak mendapatkan nilai 100, tetapi pada kegiatan sehari-hari anak-anak mendapat nilai 40, 50 dan sekian. Nah, itu Budila tidak melihat hasil akhir yang 100 tadi, tapi saya juga melihat hasil dari kalian di setiap harinya. Sehingga pada saat setiap hari ini juga saya masukkan penilaian. Nah, itu untuk pelajaran biologi. Kemudian tadi tips yang nomor 4 ya, tips nomor 4 adalah hargai diri kalian sendiri ya, agar kalian tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh ya dalam melaksanakan pembelajaran daring ini. Kalau Budila itu punya pengalaman ya, dulu pada saat saya sekolah SMP ya, itu saya dari mulai SMP sampai sekarang tuh hampir masih saya lakukan ya. Gimana sih caranya biar kita itu menjadi pribadi yang sangat semangat dalam menuntut ilmu ataupun mencari sesuatu pengetahuan ya. Bagaimana sih caranya semangat? Budila mau share pengalaman. Jadi dulu itu pada saat SMP, awal mulanya SMP ya, saya itu sering ya dapat PR misalnya dari guru matematika misalnya, ayo silakan kerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 100 ya dalam waktu 2 jam. 100 gitu ya, 100 soal matematika dalam waktu 2 jam. Tentu ini kan ibarat kata itu tugas yang sangat berat ya anak-anak ya, karena kita tahu ya 1 sampai 100 dalam waktu 2 jam tuh kayaknya nggak mungkin. Tapi pada saat itu Budila tekankan pada diri sendiri, saya pasti bisa ya. Nah, sehingga ketika ingin membakar semangat itu, Budila sering mengatakan pada diri sendiri seperti ini. Dila, kalau misalnya nanti kalau kamu bisa mengerjakan soal ini 100 sampai 100 dalam waktu 2 jam, nanti kamu akan saya berikan hadiah. Nah, biasanya Budila misalnya saya berikan hadiah permen, saya berikan hadiah bakso. Nah, ketika kalian memang
nanti ketika saya berhasil beneran ya dari mengerjakan soal 1 sampai 100 ya, pasti nanti saya akan memberikan reward pada diri saya sendiri, akan memberikan hadiah pada diri saya sendiri. Nah, ini saya lakukan anak-anak berulang-ulang kali sampai saya sebesar gini. Setiap kali saya mendapatkan tugas berat ya, setiap kali saya mendapatkan ibarat kata itu hal yang sepertinya tidak mungkin untuk dikerjakan, untuk membakar semangat saya agar saya bisa melakukan hal itu biasanya saya memberikan reward pada diri saya sendiri gitu. Jadi, tapi ya dilihat ya anak-anak ya, misalnya memberikan reward, jangan misalnya nanti kalau kamu bisa mengerjakan 1 sampai 100 saya kasih reward, saya belikan rumah ya, misalnya saya belikan mobil, kan itu nggak mungkin ya. Jadi kita sesuaikan dulu juga dengan kantong kita ya. Kalau kantong kita adanya 10.000 ya disesuaikan budgetnya seperti itu. Coba itu dilakukan anak-anak, sehingga nanti ketika kalian itu mengerjakan sesuatu, saya yakin kalian akan semangat, karena kalian nanti akan mengejar, wah kalau saya dapat ini, nanti saya sudah selesai mengerjakan pasti saya dapat hadiah ya, meskipun itu dari dirinya sendiri ya. Jadi belajarlah menghargai diri sendiri. Kemudian yang tips kelima itu adalah anak-anak nanti ya, ketika pembelajaran daring itu di manage waktunya ya, benar-benar jangan kemudian yang sebenarnya sekolah itu kan jam 1 sampai jam setengah 3 ya misalnya ya, jam 1 sampai setengah 3 sorry, jam 6 ya sampai dengan jam 3 misalnya. Nah, anak-anak ini benar-benar lakukan ya hal-hal positif atau hal-hal yang sesuai dengan sekolah ya, itu di jam ini ya, jangan sampai dipotong ataupun dilebihkan, karena ini nanti akan berdampak pada psikologis anak-anak ya. Jadi misalnya begini, jam 7 sampai jam 8 pelajaran A, jam 8 sampai jam 9 pelajaran B ya, jangan diputar-putar ya. Ketika misalnya di pelajaran A kalian dapat tugas, ya kerjakan di pelajaran A. Jangan sampai ditunda-tunda, nanti aja gurunya masih lama kok ngasih waktunya, ditunda nanti sampai dikerjakan di jam keempat misalnya, ditunda di jam kelima atau yang lainnya. Ini menurut Bunda tidak efektif. Kenapa? Karena nanti kalian akan bingung, apalagi kalau misalnya setiap pelajaran itu nanti ya, itu akan memberikan tugas satu-satu ya. Tentu nanti anak-anak akan bingung mau ngerjakan yang mana dulu, kan seperti itu. Nah, sehingga saran Budila adalah, karena kalian masih beradaptasi, kalian ada anak-anak baru ya, sehingga sesuaikan dengan jam-jamnya ya. Misalnya di pelajaran biologi nanti Budila berikan tugas, anak-anak silakan merangkum ini dengan ini misalnya, kerjakan pada saat itu, meskipun toh nanti pada saat itu Budila kasih batasan waktu untuk mengumpulkan agak lama, misalnya terakhir jam 8 malam misalnya, itu kan relatif lama panjang waktunya, tapi anak-anak jangan sekali-kali untuk mengulur waktu kalau Budila rasa ya, karena semakin cepat kerjaan itu dilakukan maka semakin lenggang waktu anak-anak untuk istirahat ya, kemudian untuk memikirkan hal lain. Tentu anak-anak kan juga pengen main ya, main game atau main apa, tentu nanti akan mengganggu sekali apabila anak-anak nanti sering mengulur-ngulur tugas. Akhirnya waktu bermain gamenya misalnya ya jadi terbatasi, waktu istirahat tidurnya jadi terbatasi. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau jam 7 sampai jam 3 itu waktunya sekolah, ya silakan sekolah. Jangan dibalik juga, misalnya jam 7 sampai jam 3 ini untuk sekolah, ternyata anak-anak gunakan untuk tidur. Nah, ini juga tidak bagus ya. Jangan sampai mengulur-ngulur waktu. Kemudian yang nomor 6, ketika anak-anak mengalami kesulitan ya dalam hal misalnya tugasnya terlalu susah ya, atau misalnya nguploadnya susah, Bu, sinyalnya nggak ada dan lain sebagainya. Jangan anak-anak itu kemudian putus asa ya, silakan langsung tembusi gurunya, cari solusi dengan gurunya. Misalnya dengan Budila, Bu mohon maaf ya, ini saya ngupload dari tadi nggak bisa, Bu. Nanti pasti gurunya akan memberikan solusi, ada alternatif lain ya. Jadi jangan takut untuk menyampaikan sesuatu jika ada kendala ya, jangan dipendam sendiri ya anak-anak. Jangan kemudian nggak bisa upload akhirnya ya wes lah aku nggak ngerjakan ya, jangan sampai seperti itu. Coba anak-anak dari tips nomor 1 sampai nomor 5 ini nanti kalian coba untuk lakukan ya. Saya yakin pasti nanti pembelajaran daring ini anti garing ya. Jadi pembelajaran daringmu nanti anti garing. Jadi kamu seolah-olah merasa ya memang benar-benar sekolah ya, benar-benar berada pada kelas ya, kemudian yang ada temannya dan lain sebagainya. Jadi silahkan kita bangun ya mood belajar ini dengan sebaik-baiknya, agar meskipun pembelajaran daring tapi ilmu bisa terserap. Anak-anak mau pinter kan? Saya pastikan anak-anak akan mampu ya dan pinter ya kalau misalnya anak-anak nanti bisa melakukan hal ini dengan baik ya. Oke anak-anakku sekalian,
perkenalan ini sampai di sini dulu. Silahkan anak-anak nanti memberikan nama, kemudian asal sekolah ditulis di kolom komentar beserta dengan kesan dan kesan setelah melihat video ini ya. Semoga bermanfaat ya. Di pertemuan minggu depan kita sudah masuk kepada bab pertama ya. Nanti akan saya berikan materinya di YouTube ini sehingga anak-anak jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share kalau misalnya video-video Budila nanti bermanfaat agar tidak hanya dinikmati oleh kalian tapi bisa dinikmati oleh teman-teman kalian di lain sekolah. Berbagi adalah hal yang sangat baik dan mulia ya anak-anak ya. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Jangan malas ya. Masa depan bangsa ini ada di tangan sampean semuanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.